Setelah disetujui DPR, selangkah lagi Ole Romeni akan berseragam Timnas Garuda. PSSI bilang membutuhkan striker untuk Timnas kita. Apakah kehadiran Ole bisa menjadi solusi untuk lini serang Timnas? Kita analisis malam hari ini bersama pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Bung Wesley, selamat malam. Selamat malam, Mbak Adri. Ya, Bung Wesley, ini kan PSSI bilang butuh sosok striker ya untuk memperkuat lini depan. Nah, apakah kehadiran Ole Romeni ini bisa jadi jawaban untuk memperkuat lini depan kita? Kalau untuk posisi jawaban, ya. Tapi kalau untuk praktek di lapangan, kita benar-benar menunggu nih, Mbak Adri. Karena saya tidak hanya ngomong sekarang. Sejak 2020, ketika kita ngomong mundur lah 4 tahun terakhir lah ketika Sintayong menangani timnas. Kan lini depan itu masih terus bermasalah dan menjadi missing link dari tim nasional. Kemudian naturalisasi sejumlah pemain, termasuk Rafael Struijk, termasuk Ranar Orangmangun, masih belum nemu. Kalau di formasi sepak bola, posisi nomor 9 yang sering ada dalam kotak penalti itu belum nemu. Nah, karena kita butuh pemain naturalisasi, ada darah Indonesianya di Ole, kemudian kita lihat. Cuman hati-hati berespektasi sih, Mbak Audrey. Jadi jangan berpikir kita mendapatkan grade A dari sepak bola Eropa nih. Hati-hati, itu saya sih melihat di situ. Jadi kalau apakah ini menjadi jawaban untuk orangnya, iya. Kualitasnya belum, kita nunggu dulu. Karena tadi juga dari catatan Bung Gita sendiri, kalau di klub asalnya Ole ini dimainkan sebagai pemain cadangan, makanya itu mungkin yang belum lihat performanya betul-betul ya sebagai striker gitu maksudnya, Bung Wesley. Iya, saat ini kan di Oxford kita tahu Oxford dimiliki oleh orang Indonesia juga dan kesempatan itu sangat baik bagi dia meskipun di level kedua Liga Inggris. Sementara ketika sebelumnya di Utrecht dia bermain di Liga 1-nya Belanda meskipun hanya mencetak 3 gol dalam pertandingan dan kalau nggak salah cuma berapa kali 12 kali menjadi starter di dalam pertandingan itu, tapi dalam 2 musim mencetak 3 gol itu level 1 kompetisinya. Nah, di Oxford dia main baru 2 kali sebagai pengganti, dua-duanya di menit ke-79. Dan kalau kita bilang levelnya, ya apakah level kedua Liga Inggris dengan level Liga 1 Belanda akan sama? Kita menunggu menit bermain yang sebenarnya ditunggu juga oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih. Menit bermain harus banyak di klub. Oke, Bung Wesley, sebelum saya tanya lebih lengkap lagi Bung Wesley, kita akan bergabung dulu ya Bung Wesley ke DPR. Ini ada rapat paripurna yang tadi sudah menyetujui bahwa naturalisasi Ole Romeni dan juga 2 pemain keturunan lainnya sudah mendapatkan warga negara Indonesia, nanti akan 8 Februari ini untuk pengambilan sumpahnya begitu ya. Apakah pertanyaannya Ole ini bisa langsung bermain bersama timnas dalam laga kualifikasi dalam waktu dekat di bulan Maret? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Adani Putu Trisnanda langsung dari gedung DPR Senayan. Putu, jadi setelah disetujui oleh DPR, apa tahap selanjutnya nih yang harus dilakukan Ole agar bisa segera bermain bersama timnas setidaknya dalam waktu dekat bulan Maret? Memberikan kewarganegaraan kepada Ole Romeni. Nanti setelah itu juga ada pembacaan sumpah yang kalau tadi mengutip bagaimana pernyataan dari Menpora Dito Aryo Tejo bahwa nanti pada tanggal 8 ini akan dibacakan sumpahnya dan nanti akan secara resmi bergabung menjadi warga negara Indonesia. Kalau pertanyaannya adalah bisa nggak ya membantu timnas Indonesia nanti ketika berlaga melawan Australia begitu ya. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu Audrey, jawabannya kemungkinannya sangat besar karena kalau melihat peraturan dari FIFA sendiri ketika mau bertanding begitu setidaknya 30 hari sebelum pertandingan ini negara yang nantinya akan bertanding harus memberikan sekitar 35 daftar pemain yang nantinya akan diproyeksikan untuk bermain. Artinya kalau bermain di tanggal 20 nanti kita bersama Australia berarti 30 hari sebelumnya adalah di tanggal minimal sekali itu atau maksimal sekali itu di tanggal 20 Februari. Kalau proses naturalisasi dari Ole Romeni ini sudah membaca sumpah, kewarganegaraan juga sudah diberikan, keputusan presiden ini juga sudah gamblang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, diteken suratnya pada tanggal 8 Februari nanti, artinya di tanggal 20 Februari Ole bersama juga dengan PSSI dan juga ke-35 pemain lainnya ini sudah bisa didaftarkan ke FIFA untuk bertanding di
ajang ataupun juga pertandingan pada saat melawan Australia. Nah, tapi ada satu nama yang sayangnya ini nampaknya belum bisa ikut membantu Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya yang sudah disebut-sebut begitu pada saat konferensi pers pertama kali Patrick Kluivert datang ke Indonesia melakukan konferensi pers, ada juga nama lain yang disebut yang nantinya akan membantu Indonesia untuk meloloskan diri di kualifikasi Piala Dunia. Tapi karena memang ada berkas-berkas yang belum selesai dikumpulkan, kemudian juga ada beberapa hal yang belum selesai secara administratif sehingga belum bisa masuk prosesnya ke DPR, belum bisa juga disumpah dalam kurun waktu yang tadi jaraknya sekitar di tanggal 20 Februari. Jadi nampaknya Jairo Riedewald atau gelandang dari Royal Antwerp ini belum bisa membantu Indonesia. Tapi apapun yang terjadi, kita yakin Garuda Muda ataupun juga Garuda Indonesia bagaimanapun komposisinya, apakah banyak pemain muda ataupun juga kelompok senior yang nanti akan banyak dimainkan begitu, harapannya cuma satu, Garuda Muda atau Garuda Indonesia ini bisa terbang lebih tinggi dan setidaknya nama kita bisa masuk di daftar negara-negara yang akan bermain di Piala Dunia. Audrey. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda, karena selain oleh Romani ada juga tim Gapens dan juga Dion Max yang nanti akan segera diambil sumpahnya sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih Putu. Kita kembali lagi bersama Bung Wesley. Bung Wesley masih bersama Audrey, Bung. Ya, Ya, Bung Wesley, sebenarnya kalau pemilihan dari naturalisasi nih ada oleh Romani, terus kemudian ada tim Gapens dan juga Dion Max ini ya. Sebenarnya kalau pemilihan pemain naturalisasi ini merupakan hak seutuhnya dari Ketum PSSI atau juga sebenarnya bisa pelatih ini bisa memberikan nama-nama atau mungkin analisa gitu sebelum menentukan? Kalau berdasarkan cerita-cerita sebelumnya kan disebut bahwa para pemain ini adalah pilihan dari Sintayong sebagai pelatih kepala Indonesia. Tapi dalam perjalanannya kita memang harus membuka mata, membuka telinga bahwa semua lini bergerak, tidak hanya pelatih, federasi juga menyodorkan karena mereka lah yang punya banyak link mungkin kan, karena pelatih berkonsentrasi kepada hal teknis dan kemudian dia membutuhkan penyerang, dia membutuhkan back, membutuhkan gelandang, tolong carikan saya. Mungkin akan lebih efektif seperti itu dan kemudian federasi bergerak melalui jaringan-jaringannya dan menyodorkan pemain-pemain itu dan kemudian pelatih kepala yang menentukan oke, saya mau, saya enggak, saya mau, saya enggak. Jangan sampai kemudian pemain yang dipilih kemudian dinaturalisasi dan ketika masuk tim nasional itu tidak menjadi bagian dari game plan seorang pelatih dalam hal ini ketika masih di era Sintayong. Idealnya seperti itu sih Mbak Audrey. Jadi harus ada kesamaan bahwa dia membutuhkan pemain di posisi ini, kemudian federasi membantu mencarikan. Dan pilihan jatuh itu kepada Ole juga itu? Karena saat Ole dan waktu itu dengan siapa, Jairo kan banyak ya, 2 nama yang sebut-sebut dibutuhkan. Sementara kalau posisi lain sementara Jairo kita sudah punya, di lini belakang kita sudah punya. Di lini depan memang kita nggak punya dan opsi yang diberikan hanya Ole. Dan ketika itu Sintayong juga kita dengar kabar menyetujui untuk Ole menjadi salah satu bagian dari tim nasional Indonesia. Oke, pelatih Kluivert ini kan juga mantan penyerang ya begitu ya, yang mengisi posisi lini depan begitu. Nah sebenarnya taktik seperti apa sih dari Kluivert gini yang dalam waktu dekat adalah melawan Australia dan juga Bahrain. Sebenarnya kalau dari Bung Wesley sendiri melihat taktik apa nih yang akan dimainkan oleh Kluivert nanti? Setiap pelatih itu punya taktik strategi yang dia sukai, yang dia anggap andalkan. Tapi dia harus juga berkompromi dengan materi yang dia miliki. Saat ini materi yang dimiliki oleh Indonesia, dalam hal ini dengan banyaknya pemain naturalisasi, masih berkutat kepada lemahnya lini depan. Nah, kalau dia memainkan variasi strategi, misalkan anggaplah 3 barisan di depan dengan penyerangan yang kita punya, Rafael Struijk, Rana Oramangun, dan Ole, mungkin menjadi solusi. Tapi apakah dengan memainkan 3 di depan, apakah mengorbankan di tengah atau di belakang? Apakah makin 3-4-3 atau 4-3-3? Ini kembali kepada siapa nanti pemain timnas yang dipilih oleh Patrick Kluivert dan timnya. Kalau maunya kita kan maunya menang nih. Tapi ingat, waktu lawan Australia kita mencoba menyerang pun nggak bisa. Di GBK kita hanya melepaskan 5 tembakan, sementara lawan itu melepaskan 19 tembakan sebagai tim tamu ya. Nah di Australia memang kita harus realistis. Kalau kita bermain menyerang terbuka melawan Australia,
yang ketika kita mencoba bermain di GBK dengan melakukan gempuran, kita nggak bisa masuk ke dalam Australia. Efektifnya akan lebih bagus kalau memang bermain untuk mengharapkan 1 poin, meskipun kita tidak menutup keinginan mendapatkan 3 poin. Tapi lawan Bahrain nggak ada cerita, Bahrain pasti harus agresif dan 3 poin. Nah, kesempatan melawan Australia itu adalah kesempatan bagi Ole untuk membuktikan bahwa dia bisa tune in, dia bisa membangun chemistry yang cepat dengan timnya. Nah, bicara tentang bangun chemistry, ini kan waktunya pendek banget ya Bung Wesley ya, dari pengucapan pengambilan sumpah 8 Februari, tapi kemudian nanti di bulan Maret, di pertengahannya langsung main nih. Ini cukup gak sih kurang lebih 1 bulan ya mungkin ya, bagi Ole dan kawan-kawan lainnya di timnas ini beradaptasi nih, saling beradaptasi? Ya, bahkan nggak sebulan Mbak Audrey, bisa-bisa cuma 5 hari bertemu dengan tim, karena kompetisi masih berjalan. Yang di Liga Indonesia kita berhenti tanggal 12 dan 13 Maret, kita berhenti berkompetisi untuk memberikan kesempatan tim nasional bergabung, melakukan pemusatan latihan untuk bertanding tanggal 20 di Australia. Tapi kan yang di Eropa sana kompetisi berjalan terus. Nah, bisa-bisa yang dari Eropa, yang dari Belanda, yang dari Italia, yang dari Inggris itu langsung bertemu dengan teman-temannya di Australia. Apakah waktu cukup untuk membangun chemistry, profesionalisme seorang pemain ini sangat dituntut kemampuan dia beradaptasi. Karena pilihan profesi sebagai sepak bola, salah satu syaratnya adalah cepat bergabung, cepat membangun chemistry dengan timnya. Karena mereka bisa tiap 2 tahun pindah klub, dan tiap 3 tahun bisa pindah klub. Nah, kalau pemain lambat membangun chemistry, niscaya dia akan sulit berkompetisi sebagai pemain profesional yang dianggap oke untuk pindah satu klub ke klub lain, maupun saat ini kita berbicara soal timnas Indonesia, pemain yang benar-benar baru bergabung dan kemudian menentukan sekali langkah kita untuk ke Piala Dunia. Oke, berarti chemistry yang dibangun juga termasuk dengan chemistry bersama pelatih juga, karena ini penentu juga ya. Ya. Untuk pertama kali Kluivert kan, pasti semua mata tertuju juga kepada pelatih kita yang baru ini, Bung Wesley. Betul. Jadi ini beban kalau oleh kita terus menggaung-gaungkan, akhirnya kita mendapatkan pemain nomor 9 misalkan gitu ya. Tapi beban Ole dan beban pelatih Kluivert itu tinggi sekali. Karena ekspektasi orang adalah ketika tidak lagi ada masalah komunikasi, tidak lagi masalah perbedaan gaya bermain, fondasi sepak bola Eropa bisa dimainkan untuk tim nasional Indonesia karena banyaknya pemain naturalisasi dari Eropa dan pelatih kita dari Eropa. Ujiannya adalah kemudian hasil di lapangan itu menjadi penilaian bagi pelatih Kluivert dan bagi pemain baru, termasuk Ole yang digadang-gadangkan menjadi missing link tim nasional selama 5 tahun terakhir. Tapi kalau menurut Bung Wesley nih, kira-kira nanti Ole akan langsung dimainkan nggak sih di menit awal oleh Kluivert nih? Nah, ini pertanyaan menarik, Mbak. Pertanyaan kita adalah pemain baru apakah tune in segera ataukah biasanya pelatih melihat lagi komposisi yang dibutuhkan untuk menghadapi lawan tertentu dalam hal ini Australia, dan bagaimana Ole harus melihat permainan timnya, kemudian dia mulai mendapat pelajaran dari anggaplah 45 menit babak pertama. Karena dalam persiapan menghadapi Australia, saya tidak yakin akan ada uji coba di tim nasional karena bertemunya sudah langsung di Australia. Jadi latihan itu sangat berbeda ketika menghadapi pertandingan. Nah, internal game yang dilakukan oleh tim nasional itu menjelang hari pertandingan itu tidak cukup untuk melihat chemistry yang dibangun oleh Romani. Jadi saya mungkin untuk jawaban Mbak Adri, kita berharap 45 menit cukup bagi Ole untuk melihat teman-temannya bermain, dia masuk membangun chemistry, dan nanti di Bahrain sudah nggak ada alasan, dia harus main dari awal. Oh, oke. Bung Wesley, yang juga menarik adalah dalam waktu kemarin-kemarin ini kan Kluivert juga datang kembali ke Indonesia melihat bagaimana pertandingan dalam negeri kan, lokal begitu. Ini sebenarnya apa sih yang lagi diincar Kluivert nih dengan tiba-tiba datang begitu ya, menghadiri beberapa pertandingan lokal? Ya sudah layak dan sepantasnya. Pemain terbaik di liga kita itu mendapatkan kesempatan. Saya katakan mendapat kesempatan untuk dilihat oleh pelatih tim nasional kita maupun stafnya atau coaching stafnya, talent scout-nya untuk diberi kesempatan dan dipanggil beradaptasi. Nanti pas pemilihan pemain yang dibawa ke Australia, disitulah kelihatan siapa yang layak dibawa ke Australia, siapa yang enggak. Jadi mungkin akan dikumpulkan lebih dari 25 pemain, mungkin 30-an awal-awal, kemudian diseleksi dalam 2-3 hari apakah pemain ini cocok dengan skema permainan yang diinginkan oleh pelatih. Jadi siapapun pemain yang terbaik berkompetisi di Indonesia sudah
layak mendapatkan kesempatan, dan nanti pelatih akan melihat apakah pemain dengan tipe ini cocok dengan game plan, cocok dengan strategi yang dia siapkan, yang dia ingin terapkan. Jadi tidak murni Baudry pemain yang bersinar di liga itu cocok dengan game plan pelatih, belum tentu. Ini yang kita harapkan, kenapa Patrick Kluivert sering-sering lah harusnya datang melihat pertandingan di Liga Indonesia, langsung ke stadion, karena berbeda yang dilihat di TV dengan yang di mata langsung itu berbeda. Semoga Patrick Kluivert dan timnya sering berrotasi atau berputar-putar lah melihat pertandingan Liga Indonesia dan memberi kesempatan kepada anak-anak yang berkompetisi di Liga 1 atau Liga 2 untuk membela tim nasional. Tapi balik lagi dengan kehadiran Ole, Bung Wesley, sebenarnya ini cukup nggak untuk menjawab solusi bahwa lini depan kita ini sudah mumpuni begitu? Ya, kalau kita bicara untuk level Asia Tenggara, saya bilang mumpuni. Tapi ketika kita bicara level Asia, di hadapan kita masih ada Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Memang berharap kepada Ragnar yang baru mencetak 2 gol untuk tim nasional senior, Rafael Struijk yang baru cetak 1 gol untuk timnas senior kita. Ya, pilihannya memang harus ada tandem pemain yang benar-benar rajin bergerak dalam kotak penalti. Ini yang dimiliki oleh Ole. Berbeda dengan gaya bermain Rafael Struijk dan Ragnar yang memang sering masuk dari sisi kiri dan kanan. Akan ada Ole yang sering, kalau kita lihat nonton video-video pertandingan dia di Utrecht, dia kan rajin dalam kotak penalti. Dan kita butuh pemain itu yang sampai kita bicara 5 tahun terakhir ini, ketika tim nasional ditangani Sintayong, kita belum nemu pemain yang rajin ada dalam kotak penalti dan punya naluri dalam tanda kutip membunuh dan ada sebagai penyelesai serangan. Meskipun saya tidak mengatakan Ole itu grade A, tapi kita butuh saat ini. Oke, nah tapi setelah ada Ole datang nih, apalagi sih kira-kira yang dibutuhkan timnas kita, Bung Wesley, untuk menghadapi Australia? Ya, sebenarnya kalau saya sebagai orang yang berkecimpung di sepak bola, harus ada kesempatan uji coba memainkan strategi yang tepat, karena dia memainkan mau formasi 4-3-3, 3-4-3, mau 3-5-2, terserah mau manapun. Tapi kalau nggak dicobakan dalam sebuah pertandingan uji coba, akan sulit melihat siapa yang benar-benar kapasitas dan kapabilitasnya untuk memainkan di beberapa posisi yang harusnya bisa menjadi acuan bagi pelatih. Jadi sebenarnya kalau bagi saya harus ada uji coba dalam persiapan kompetisi Liga 1 kita break bulan pertengahan bulan Maret. Ya, semoga teman-teman kita diberi kesempatan uji coba resmi ya, mau lawan klub, mau lawan di luar negeri pun. Tapi kalau pemain-pemainnya dari Eropa tidak ada waktu uji coba, ya saya berharap profesionalitas mereka membangun chemistry dan tidak ada lagi Uji coba seperti apa sih Bung Wesley yang diharapkan selayaknya nih? Ya, paling tidak melawan klub Liga 1 atau klub Liga luar yang meskipun itu bukan dianggap pertandingan uji coba resmi, tapi pelatih bisa melihat formasi mana yang diterapkan. Pasti akan bisa jadi dalam 2-3 formasi berbeda dalam satu pertandingan, dan orang yang pemain mana yang diturunkan itu akan terlihat dalam pertandingan uji coba. Kalau internal game saja sulit karena ya mereka yang bermain. Tapi ketika menghadapi pertandingan sebuah uji coba, anggaplah melawan klub Liga 1, dia bisa memainkan rotasi pemain dengan perubahan tactical game yang dia inginkan, dibutuhkan, karena lawan juga serius bermain, karena lawan juga mencari kemenangan. Tapi masih ada cukup waktu itu untuk melakukan uji coba? Ya, ketika kompetisi kita break pertengahan Maret, harusnya jadwal ini sudah disusun oleh tim badan tim nasional, entah uji coba lawan negara atau lawan klub Liga 1, karena kompetisi toh berhenti juga di Indonesia. Jadi memilih lawan saya pikir masih ada waktu untuk menyusun rencana itu. Oke, berarti pada saat melawan Australia ini benar-benar menjadi ujian juga ya bagi pelatih baru kita, Kluivert, dan juga Ole Romeni yang nanti akan diambil sumpahnya 8 Februari. Terima kasih Bung Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola, sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam.